Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5013 sampai bab 5015. Pasukan besar ini secara langsung menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Chen Ping dan Humazi, mereka berdua, benar-benar tidak berarti apa-apa di hadapan pasukan ini. Godfrey yang melihat hal itu, membelalakan matanya dan berteriak, "Semua prajurit kota Badak, patuhi perintahku, serang dan lawan sampai orang terakhir." Godfrey tidak mungkin menyaksikan Chen Ping dan Humazi, hanya mereka berdua, melawan puluhan ribu pasukan Flying Tiger City. Itu sungguh mustahil. Saat kata-kata Godfrey diucapkan, semua prajurit Rhino City yang selamat meraung dan menyerbu ke depan. Semangat juang mereka telah dihidupkan kembali oleh Chen Ping. Berjuang sampai orang terakhir. Inilah gairah yang membara dari setiap prajurit. Membunuh. Raungan yang tak terhitung jumlahnya bergema di angkasa. Mat Immortal dan Bai Yi saling bertukar pandang, lalu mengacungkan senjata mereka. Bunuh, keributan terjadi lagi. Pada saat ini, di aula besar Istana ke-8, wajah Huo Zhao tampak sangat muram, karena dia merasakan bahwa orang-orang berpakaian hitam yang dia kirim sudah mati. Ahli macam apa yang dimiliki Rhino City, sampai-sampai Shadow pun terbunuh. Huo Zhao berkata dengan ekspresi tertegun. "Kepala istana, haruskah aku membawa beberapa orang untuk menyelidiki?" tanya Tetua Agung. "Tidak perlu, kau bawa orang-orang ke benua Changsuan. Kau harus menyelamatkan sang pewaris dan menghajar seluruh benua Changsuan," kata Huo Zhao. Dengan itu, Huo Zhao melambaikan telapak tangannya pelan, lalu muncullah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. "Kalian bertiga, pergilah ke perbatasan dan lihatlah. Kalian adalah penguasa formasi, kalian memiliki keuntungan dalam melawan pasukan itu," Huo Zhao berkata kepada tiga tetua berjubah abu-abu. Dimengerti, ketiga tetua berjubah abu-abu itu pergi. Melihat hal ini, sang tetua agung hanya bisa mengumpulkan pasukan dan menuju ke benua Changsuan untuk menyelamatkan pewaris Huo. Adapun apakah Chen Ping dan yang lainnya berasal dari benua Changsuan, tetua agung sebenarnya tidak tahu, itu hanya tebakan. Bagaimanapun, Humazi adalah manusia, dia tidak mungkin berasal dari kota Badak. Pada saat ini, di perbatasan, prajurit Rhino City semakin gagah berani dalam pertempuran. Pada saat yang sama, Chen Ping berubah wujud menjadi seberkas cahaya, menghunus pedang pembunuh naga, tanpa henti menebas prajurit elit kota harimau terbang. Sementara itu, Humazi merapal mantra, dan gelombang demi gelombang prajurit kota harimau terbang musnah di bawah jimatnya. Shi Zhong bersembunyi di belakang, terus memperbaiki tubuhnya, wajahnya penuh kekhawatiran dan harapan. Dia sekarang berharap Istana ke-8 akan mengirimkan lebih banyak orang, bukan orang-orang yang tidak berguna seperti sebelumnya, yang langsung terbunuh saat tiba. Tepat pada saat itu, tiga tetua berjubah abu-abu tiba, masing-masing memegang tongkat hitam. Shi Zhong sangat gembira. "Tiga tuan, silakan bertindak," kata Shi Zhong. "Jangan terburu-buru," kata salah satu tetua berjubah abu-abu. Dengan itu, ketiga tetua berjubah abu-abu mulai melantunkan mantra, saat rune muncul di kehampaan di sekitar mereka, dan pada saat yang sama, tiga kekuatan misterius mulai menyebar.
Ketiga sosok berjubah abu-abu berdiri di udara, tongkat hitam mereka membentuk jaringan rune aneh. Saat mantra itu semakin mendesak, sebuah susunan cahaya segitiga besar tiba-tiba muncul di atas medan perang, masing-masing sudut berhubungan dengan salah satu tetua berjubah abu-abu. Arai penyegal roh 3 bakat, aktifkan. Sang tetua terkemuka berteriak sambil menghantamkan tongkatnya ke dalam kekosongan. Energi spiritual antara langit dan bumi tiba-tiba membeku. Para prajurit kota Badak merasa ngeri ketika mendapati kekuatan spiritual dalam tubuh mereka tampaknya membeku, tidak mampu menjalankan teknik tempur yang paling sederhana sekalipun. Pedang panjang mat immortal tiba-tiba terasa berat seperti 1000 pon, anak panah bayi jatuh tak berdaya di tengah penerbangan. Tidak bagus. Wajah Humazi berubah drastis, ia mencoba merapal mantra, tetapi jimat itu menghilang di udara begitu terbentuk. Keringat dingin menetes di dahinya, ini adalah susunan terlarang kuno yang dirancang untuk menekan kekuatan spiritual. Melihat ini, Shizong sangat gembira, berteriak, "Sekarang! Serang penuh!" Pasukan kota harimau terbang menyerbu maju bagai gelombang pasang, dan para prajurit kota Badak yang kekuatan spiritualnya telah dilucuti, gugur satu persatu. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Godfrey nyaris menangkis 2 tombak panjang, tetapi prajurit musuh ketiga menusuk bahunya, darah mengotori baju perangnya. Chen Ping. Humazi berteriak dengan tergesa-gesa. Susunan ini, permainan anak-anak. Chen Ping mencibir, pedang pembunuh naga tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang jelas. Dia mengarahkan pedangnya ke langit, 9 bayangan pedang emas muncul di sekelilingnya, hancurkan susunannya. 9 sinar pedang menghantam simpul susunan cahaya segitiga seperti meteor. Ketiga tetua berjubah abu-abu itu menggerutu bersamaan, retakan-retakan halus muncul dalam susunan itu. Mata Chen Ping bersinar cemerlang, serangan keduanya menyusul dengan cepat, tebas. Pedang pembunuh naga menjelma menjadi bilah pedang raksasa setinggi 100 sang, menebas ke bawah, seluruh susunannya bergetar hebat. Pemimpin tetua itu memuntahkan seteguk darah, terkejut, bagaimana dia menemukan mata formasi itu? Karena kamu terlalu bodoh. Chen Ping tiba-tiba muncul di atas ketiganya. Saudaraku, untukmu, Godfrey, melihat ini, melemparkan cermin perunggu ke Chen Ping dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah cermin perunggu dari kediaman Godfrey yang digunakan untuk melihat pemandangan di Purgatory Arena. Chen Ping menangkap cermin itu dan mengarahkannya ke arah ketiga tetua. Cermin itu memantulkan wajah panik mereka, dan dia berkata lembut, "Sekarang, ini panggungku." Seni surgawi ilusi segudang. Cermin perunggu itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, menyebabkan ketiga tetua itu secara naluriah menutup mata mereka. Saat mereka membukanya, medan perang telah lenyap, digantikan kabut tak berbatas. Ilusi. Tetua di sebelah kiri mencibir, hanya ilusi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya terjulur dari kabut, menyeretnya ke jurang. Di tengah teriakannya yang mengerikan, 2 orang lainnya menggigil ketakutan. Di dunia nyata, ketiga tetua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berdiri membeku, wajah mereka berkedip-kedip dengan ekspresi ketakutan, kegembiraan, dan penderitaan. Tongkat mereka terlepas dari tangan mereka, tirai cahaya susunan itu pecah seperti kaca. "Tidak, jangan mendekatiku." Salah satu dari mereka tiba-tiba memegangi kepalanya, berlutut,
dan melambaikan tangannya ke udara dengan panik. "Kakak senior, aku tidak membunuhmu. Tuan yang memaksaku." Yang lain terpesona, membelai kekosongan itu, bergumam, "Adik junior, akhirnya kau datang menemuiku." Tiba-tiba, wajahnya berubah. "Apa? Anak dalam kandunganmu adalah anak kakak senior." Yang tertua adalah yang paling menakutkan, merobek jubahnya hingga memperlihatkan dadanya yang dipenuhi dengan kutukan, berlutut dan bersujud dengan panik. "Tuan, ampuni aku. Aku tidak akan pernah mencuri teknik terlarang lagi." Medan perang menjadi sunyi. Para prajurit kota Flying Tiger menyaksikan dengan ngeri saat para master arai yang mereka andalkan mengoceh seperti orang gila, beberapa bahkan mulai melukai diri mereka sendiri. Wajah Xie Zong pucat pasi, kakinya gemetar tak terkendali. "Kamu? Apa yang kamu lakukan pada mereka?" Suaranya bergetar. Chen Ping menyingkirkan cermin itu, lalu berkata dengan enteng, "Aku hanya membiarkan mereka menghadapi kenyataan yang paling mereka takuti." Ia menoleh ke Humazi. "Bisakah kau bergerak sekarang?" Humazi melenturkan pergelangan tangannya, jimat kuning terbentuk kembali di ujung jarinya. Tulang-tulang tua ini masih bisa bertarung. Dia melirik ketiga tetua yang terperangkap dalam ilusi, berbisik, "Ini lebih kejam daripada membunuh mereka." Memang benar. Dalam ilusi, waktu mengalir berbeda dari kenyataan, dan ketiga tetua itu menghidupkan kembali kenangan mereka yang paling tak tertahankan dalam lingkaran tanpa akhir. Kutukan dari kakak senior mereka yang sekarat, hubungan gelap antara adik perempuan mereka yang sangat mereka cintai dengan rival mereka, keputusasaan karena ketahuan mencuri teknik terlarang oleh guru mereka. Semua rahasia gelap mereka yang terpendam terungkap, diputar ulang di depan publik dengan sangat rinci. "Ah!" Seorang tetua tiba-tiba mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya, dan tengkoraknya sendiri hancur dengan telapak tangannya. Dua orang lainnya segera menyusul, satu menggigit lidahnya sendiri, yang lain mencungkil matanya sendiri. Xie Zong akhirnya menyerah, mundur. Mundur semuanya. Namun, sudah terlambat. Para prajurit Rhino City yang telah pulih menyerang bagaikan harimau yang dilepaskan, bilah panjang mat immortal menciptakan pusaran darah, anak panah bayi merenggut banyak nyawa dengan setiap tembakan. Meskipun terluka, Godfrey memimpin serangan demi Rhino City. Chen Ping tidak mengejar prajurit yang melarikan diri, sebaliknya menatap ke arah istana kedelapan yang jauh. Pedang pembunuh naga berdengung selaras dengan niat bertarung tuannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Humazi berjalan mendekat, mengikuti tatapannya, menunggu ikan yang lebih besar. Istana kedelapan tidak akan mengirim orang-orang lemah ini saja. Chen Ping menyarungkan pedangnya, lalu tiba-tiba berbalik, mengarahkan bilah pedangnya ke sepetak ruang kosong. Sudah cukup menonton. Udara beriak, dan sesosok yang mengenakan topeng perunggu perlahan muncul. Berbeda dengan pria berpakaian hitam sebelumnya, pria ini memiliki 8 token giok yang tergantung di pinggang mereka, masing-masing diukir dengan gambar binatang buas yang berbeda. Utusan patroli kuil. Murid-murid mat immortal mengecil, berbisik kepada Chen Ping, "Saudaraku, ini masalah yang nyata." Sosok bertopeng itu tidak langsung menyerang, melainkan melirik ketiga tetua berjubah abu-abu yang sudah mati. Suara mereka serak seperti logam yang bergesekan, seni ilusi surgawi yang mengagumkan. "Siapa yang mengajarimu teknik ilusi itu?" Chen Ping tidak menjawab, malah membalas, "Bukan urusanmu." Udara membeku.
Tekanan mengerikan meletus dari sosok bertopeng itu. 8 token giok bersinar bersamaan, jadi itu kamu. Saya tidak menyangka, sebagai utusan patroli Istana ke-8, akan bertemu musuh kuil kita. Anda Chen Ping, bukan? Orang yang menghancurkan Istana ke-9 dan ke-10 kita. Benar, itu kakekmu, aku. Chen Ping mengangguk. Karena sudah sampai pada titik ini, Chen Ping memutuskan untuk mengakuinya secara berani. Sosok bertopeng itu perlahan menarik cambuk tulang dari pinggangnya. Aku akan mengambil jiwamu dan menggantungnya di lampu jiwa kuil agar menyala selama 1 abad. Humazi melangkah maju, tetapi Chen Ping menghentikannya. Kau tidak bisa menangani ini. Dia berbisik, bawa semua orang dan mundur, jangan terlibat. Chen Ping tidak yakin dengan kekuatan utusan patroli itu, tetapi kemungkinan lebih tinggi dari Huo Zhao, kepala Istana ke-8. Dan dia tidak tahu apakah anggota kuil lainnya ada di dekatnya, jadi dia hanya bisa mendesak Humazi dan yang lainnya untuk mundur terlebih dahulu. Kalaupun dia tidak mampu, dia masih bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Jika dia tidak menang, melarikan diri bukan masalah. Sosok bertopeng itu menyeringai, tidak ada yang akan pergi. Cambuk tulang itu tiba-tiba memanjang 100 zang, melingkar seperti makhluk hidup ke arah leher Humazi. Namun bayangan cambuk itu terputus di udara oleh cahaya pedang keemasan. Chen Ping, yang sekarang berdiri di udara, memiliki hantu naga emas besar di belakangnya. Lawanmu adalah aku. Sosok bertopeng itu akhirnya menjadi serius. Naga emas? Kau dari klan naga. Mereka melepas topeng mereka, memperlihatkan wajah yang dipenuhi dengan kutukan yang menggeliat. Kalau begitu kau sama sekali tidak bisa hidup. Kutukan itu menggeliat seperti cacing, dengan cepat menutupi seluruh tubuh mereka. Bentuk mereka mulai melengkung, menumbuhkan sisik dan duri tulang, berubah menjadi monster setengah manusia dan setengah ular. 8 token giok menyatu ke dalam tubuh mereka, membentuk pelindung tulang aneh di persendian mereka. Transformasi ular ilahi. Mat Immortal berteriak, "Saudaraku, hati-hati. Ini adalah teknik ilahi kuno dari klan dewa." Utusan yang menjelma menjadi ular itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit, gelombang suara menghancurkan batu-batu dalam radius 10 li. Cakar mereka mencakar, 5 garis hitam merobek ruang menuju tenggorokan Chen Ping. Chen Ping tidak menghindar, pedang pembunuh naga miliknya terbelah menjadi ribuan, menghujani bagaikan badai. Keluar dari sini, Chen Ping meraung. Aura utusan patroli kuil ini bahkan membuat Chen Ping merasakan bahaya, jadi dia harus membuat semua orang pergi terlebih dahulu. "Kakak, aku tidak akan pergi, kami akan membantumu." Godfrey dan Mat Immortal ingin membantu Chen Ping. "Menantu laki-lakiku, aku juga tidak akan pergi." Bai Yi menolak untuk pergi. "Chen Ping, aku pasti tidak akan pergi." Humazi menyatakan. "Sialan, pergilah. Kalau kau tinggal, kau hanya akan jadi bebanku." Chen Ping hanya bisa mengumpat. Tetapi dia mengatakan kebenaran, jika mereka tetap tinggal, dia harus mengalihkan energi untuk melindungi mereka. Sekalipun dia tidak sebanding, dia masih bisa melarikan diri. Kalau keadaan jadi semakin buruk, dia akan membiarkan Raja Iblis Awan Merah menguasainya, dan menghabisi utusan patroli ini seharusnya bukan masalah. Tetapi jika yang lainnya tetap tinggal dan ditangkap utusan itu, Chen Ping akan terjebak dalam kesulitan. Mendengar ini, semua orang tercengang, sampai Humazi melambaikan tangannya, "Mundurlah, jangan menjadi beban bagi Chen Ping."
kelompok itu mulai mundur dan Shi Zhuang yang memimpin prajurit kota harimau terbang nyaris lolos dari bencana dan akhirnya bisa mengatur napas. Namun, kerugian mereka sangat besar karena kurang dari sepertiga pasukan mereka yang tersisa. Bersambung.